Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kedatangan satu unit proyek Vario 150 Smart Key Mas ya. Di sini ada kendala Mas ya. Oke. Jadi kalau kita cek, ini kan sistem remote ya. Sudah sistem remote. Oke. Nah, misal remote kita aktifkan dengan LED warna hijau ya. Nah, ini kan sudah aktif ya. Loh ya, oke. Sudah aktif. Seharusnya kalau tombol starter atau tombol kenok untuk membuka kenok ini kita aktifkan, maka di sini di speedometer kan nyala gambar kunci Smart Key. Contohnya kayak gini, saya aktifkan dulu ya. Oke, nyala. Nah, ketika nyala ini berarti kontak sudah bisa di on kan ya. Nah, ketika kontak on, lah itu lampu depan nyala ya. Oke. Dari kaca talase sudah terlihat ya, kalau lampu depan nyala berarti kontak sudah bisa di on kan. Tapi kenapa di speedometer ini blank atau mati? Jadi nah ini ya, ini kontak on saja ya, ini padahal kontak sudah on ya, tapi kalau didiamkan ini ntar Smart Key mati. Tapi saat kontak on ya, yang pertama saat kontak on gini full pump tidak dengung, indikator mil tidak nyala. Apakah dari speedonya? Kalau untuk indikator mil ya, engine itu loh ya, ini keadaan kontak on. Oke. Nah, di sini saya akan memvideokan buat sampean. Kalau ini memang dari speedonya mungkin mati ya, tapi milnya kan tidak nyala dan full pump pun tidak nyala. Berarti langkah pertama untuk pengecekan kalau dari motornya kan kita sulit Mas ya. Jadi harus mempunyai yang namanya simulator Smart Key untuk memastikan bahwa yang menuju ECU atau yang menghubungkan kalin ke ECU itu ya, mulai dari ECU sampai ECU, apakah benar-benar aktif apa enggak, ataukah cuma dari kabelnya saja ya. Berarti kita kontak off dulu ya, caranya gini. Oke, kita kontak off dulu, kemudian ada baut kanan kiri sini dan sini, kita lepas, kemudian tarik saja ya, boleh lah kayak tarik gini. Kemudian kita lepas ECU nya, kita cek di belakang, di luar ya. Oke, kita cek di luar. Untuk mengenai motor ini ya, sudah saya bongkar antara ECU sama ECU nya ya. Sekalian saya praktekkan buat pengecekan ya. Karena di motornya full pump tidak dengung, indikator mil tidak nyala. Yang artinya apakah kalau tentang indikator mil kan bisa dari apa namanya, bisa dari speedometer blank ya, atau sudah error ini, jadi cuma indikator Smart Key saja yang nyala. Oke. Tapi saat kontak on full pump tidak dengung ya, itu yang saya cari. Apakah ECU nya yang mati ataukah SCU nya yang error? Lebih baik saya menyiapkan alat simulator Smart Key untuk pengecekan di luar motor ya, pengecekan di luar motor. Yang pertama kita cek dulu ECU nya. Kalau benar-benar normal berarti lanjut kita cek ECU sama ECU nya atau ECM. Oke. Di sini sampean harus mempunyai yang namanya alat simulator Smart Key. Simulator Smart Key Honda ini untuk semua jenis Honda ya. Mulai dari Stilo, Vario, sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi sampean harus mempunyai yang namanya alat seperti ini ya. Oke. Nah, sekalian akan saya praktekkan cara pengetesannya ya ke motor. Oke. Nah, sampai siapkan adaptor ya, adaptor ke PLN, tak pasangi dulu ini ya, PLN ini. Nah, setelah itu kita tancapkan di alatnya, tolnya, simulator Smart Key. Oke. Jika nyala berarti sudah arus sudah masuk, istilahnya tegangan sudah masuk. Oke. Kita cari di sini, sampean ada buku panduan ya, sudah saya jelaskan di sebelumnya ya, daripada banyak. Nah, kita cari kepunyaan ECU pin 20 pin ya, 20 pin kepunyaan Vario 150 maupun Scoopy tahun 2020 dan 2021. Oke. Kita tancapkan, kita cek dulu ECU nya, kepunyaan dari motor yang nggak normal ini ya. Jadi sampean harus lengkapi alat-alat seperti ini Mas ya. Kalau sudah sampean konekkan ke alatnya. Nah, ini nyala. Nah, untuk gambar Smart Key di modul ini berarti tandanya itu lampu Smart Key di speedometer kalau di motornya. Nah, untuk solenoid ini jika ini nyala berarti kontak sudah bisa di on kan. Artinya
selenoid ini kalau di motornya itu kenop di sini ya. Kenop di sini artinya sudah terbuka. Dengan ditandai suara ada bunyi cetek gitu ya. Kalau selenoid itu terbuka, berarti kontak sudah bisa di-on-kan, karena di sini kan saya ambil perangkatnya jadi nggak bisa di-on-kan. Oke ya. Jadi semen wajib mempunyai atau memiliki. Kontak pastikan on dulu sesuai dengan cara kerja remote ya. Dengan LED warna hijau kita goyang. Nah, normal, kita matikan dari remote. Nah, sekarang tombol knock start kita pencet. Smart key nyala, selenoid nyala. Kalau selenoid artinya kontak sudah bisa di-on-kan. Nah, ini kalau sudah kontak on, entar full pump di sini akan dengung atau LED-nya ini nyala, beberapa detik mati. Itu tandanya normal. ECU sudah normal, kita cek. ECU saya anggap sudah normal ya. Sekarang ECM-nya kita cari soket ECM. Vario 150 ya. Vario 150, ECM-nya mana ini ya? Kita cek. Kalau ada ECM-nya juga. Cari apa Pak? Baut. Ini Pak mau cari ringnya mesin dulu. Ring katanya. Oh, ringnya di sana Pak ya? Ya. Iya. Di situ. Jadi untuk mengetahui antara SCU sama ECM, karena yang memberikan kehidupan si ECM, karena yang memberikan kehidupan ECM atau ECU ini adalah SCU dari modul remote ya. Jika modul remote ini bermasalah, berarti ECU-nya tidak akan bisa ECU-nya tidak akan bisa mati. Tidak akan bisa hidup ya. Kita tombol knock kita pencet, kontak on, full pump dengung, beberapa detik mati. Normal, Mas. Kontak on, full pump dengung, beberapa detik mati. Padahal dicek di alat simulator smart key, ini adalah mewakili dari si motor ya. Ibarat ini adalah motor lain. Nah, jika kita tes di motor ini ya, motor ini full pump tidak dengung ataupun motor tidak bisa nyalakan ya. Nah, maka dari itu kita wajib mencari motor yang lain ya, motor yang lain. Daripada kita mencari motor yang lain buat buka-buka seperti ini, bongkar bodi seperti ini, lebih baik sampai siapkan yang namanya simulator smart key. Karena ini juga mewakili si motor tersebut ya. Jadi untuk motor ini sudah saya cek dari orangnya seperti ini, kemudian nggak bisa hidup, full pump tidak bisa hidup. Nah, saya cek pakai simulator smart key. Tapi di sini normal-normal saja Mas, antara SCU sama ECM-nya ya. Tombol knock start kita pencet. Smart key nyala, selenoid nyala, berarti kontak sudah bisa di-on-kan. Full pump dengung, beberapa detik mati. Nah, berarti antara SCU sama ECM ini sudah hidup. Karena yang memberikan kehidupan si ECM atau ECU ini ya SCU ini Mas, yang memberikan kehidupan ya. Kalau ECU-nya tidak sinkron, misal kayak gini ya. Ini kebetulan saya ada SCU ya. Misal saya SCU ini saya pasang ke motor ini, atau saya pasang di sini ya, ibarat ke motor yang lain, pasti ini akan teriak. Kalau nggak percaya tak videokan ya. Kalau bukan jodohnya, itu nggak akan bisa untuk menghidupkan yang namanya si motor atau full pump. Istilahnya nggak akan connect gitu ya. Ini mumpung ada, nah, loh ya, langsung teriak ya. Kalau nggak percaya, ini SCU yang sejodoh ya. Ini SCU yang sejodoh saya lepas, saya kasih SCU dari motor, ibarat dari motor yang lain. Tombol knock kita pencet, smart key nyala, selenoid nyala, kontak bisa di-on-kan. Nah, full pump ini tidak akan bisa dengung. Karena apa? Karena SCU ini sama ECM tidak sejodoh. Jika ingin memakai ECM yang lama ya, jika ingin memakai ECM yang bekas atau yang lama, SCU yang baru, berarti ini harus diperbarui dulu dengan di renew ya, renew IMO. Gitu saja, karena bukan sejodoh.
kita lepas. Oke, buat video untuk kawan-kawan ini ya. Kalau sejodoh kan nggak teriak mas, ibarat sudah dikawinkan kayak gitu ya. Kalau sudah dikawinkan kan nggak teriak. Kalau belum dikawinkan atau dijodohkan, si alat atau si motor itu akan teriak-teriak dengan tanda seperti tadi ya. Kalau jodoh ya kayak gini, kontak on, full pump dengung, motor sudah bisa dijalankan. Intinya kayak gitu. Kalau nggak jodoh, full pump tidak akan dengung. Tapi ini di motornya tadi yang bawaan motor ini full pump tidak dengung. Jadi kita cek permasalahannya di mana sih? Karena ini ibarat kita cek di motor yang lain ini normal-normal saja. Di simulator ini ya, kontak on, full pump dengung, berapa detik mati. Oke, kita coba di motornya lagi. Kita pasang di sini mas ya. Kita apa namanya? Kita pasang lagi. Sudah kita pasang ECM-nya, SCU-nya sudah kita pasang. Kemudian tombol knob start kita pencet. Indikator smart key nyala, kontak on. Bentar. Kontak sudah on. Full pump tidak ada reaksi dengung ataupun yang lain ya. Ini speedometer tidak nyala juga ya. Oke. Jadi yang kita cek adalah gimana? Oke ya. Kalau dari pengalaman saya kalau seperti ini ya, yang pertama ini kan kontak sudah on ya. Indikator smart key nyala, kontak on. Ya, seharusnya di speedometer ini lampunya nyala, apakah speedonya yang mati ataukah gimana? Tapi kita cek, coba tombol sein kita nyalakan, tidak ada pergerakan. Tombol sein kita nyalakan, tidak ada pergerakan sama sekali. Kalau klakson kita pencet, nah ini masih bisa ya. Karena apa? Karena jalur klakson dan jalur starter ini adalah di ya apa? Jalur klakson ini dari sekring sendiri ya. Stop horn ya, namanya stop horn. Dan juga jalur ini apa namanya? Lampu belakang ya. Untuk dari sekring misal ya, itu jalur klakson dan switch rim itu jadi satu sekringnya ya. Jadi ketika ini aktif, nah ini switch rim juga aktif ya. Bentar. Nah ya, oke. Jadi sekringnya aman. Nah, kemudian kita cek jalur ke tailmeter. Saya sudah tahu sebenarnya, tapi ini akan saya buat video ya. Karena apa? Tombol start kita pencet, kontak on ya. Seharusnya di sini tailmeter ini nyala. Apa namanya? Speedometer ini nyala dari sekring tailmeter, oke? Berarti masalahnya di mana, Mas? Oke. Jika kita cek di sini sekringnya satu persatu ya. Yang pertama yang menuju tailmeter dari sekring kita cek dulu. Seharusnya tidak usah dibongkar-bongkar kayak gini mas. Kita cek sekringnya dulu yang pertama ya. Tapi ini kan buat pembelajaran kawan. Nah di kontak ini yang buat tailmeter sisi sebelah dari kiri ya. Dari sebelah kiri ada kabel hitam strip merah. Itu adalah dari sekring 10 ampere yang ada di tengah sini ya. Yang ada di tengah sini. Oke, kita cek itu sekringnya saat kontak on yang dari sekring. Nah ini tidak ada arus sama sekali, berarti sekringnya yang bermasalah. Intinya kayak gitu. Nah kalau sampai dapat motor seperti ini, wah ini ECU-nya yang bermasalah, apa SCU-nya yang bermasalah, wah ini ECM-nya yang bermasalah, kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Jadi lebih baik sama cek dengan simulator. Kita cek di luar, ibarat itu mewakili motor lain normal seperti saya tadi, berarti sama cek di jalur tailmeter. Nah oke ya. Karena full pump tidak dengung seperti ECU tidak aktif atau ECM ya. Berarti kita yang pertama kita cek di tailmeter, sekring tailmeter. Nah ini adalah sekring tailmeter ya. Kemudian yang bawahnya sini ini menuju ke full pump, ignition coil dan injektor yang 10A yang pojok sini ya. Berarti ini ada hubungan dua sekring ini yang mengalami kengepongan. Oke. Jadi misal sama diagnosa mungkin ini bisa apa enggak ya, tidak saya diagnosa karena ini harus memakai yang namanya scanner manual untuk ngecek akarnya dulu yang berhubungan dengan kelistrikan yang ke tailmeter itu mati, kemudian full pump itu tidak dengung ya. Berarti kita berhubungan dengan sekring dulu ya, power supply-nya dulu ya. Oke. Kita cek saat kontak on ya.
saat kontak on. Oh sih, gak kena. Nah, kontak on loh. Kontak on dulu. Oke, sudah kontak on. Kita cek di yang pertama, screen 10 ampere buat stop horn. Ini pasti ada 12 volt. Oke ya. Kaki kiri dan kaki kanan ada 12 volt. Nah, berarti sesuai dengan kapasitas aki dari motor. Berarti screen ini normal, stop horn. Nah, yang ada namanya stop horn di sini, Mas. Ada namanya stop horn di sini. Nah, itu adalah jalur menuju tombol ini klakson dan juga switch rem, masuk ke switch rem ya. Nah, switch rem ini masuk keluar ke sini loh buat lampu stop dan juga ke sini ke ECU ya. Kalau tombol starter kalau jenis keyless ini bukan lagi 12 volt tapi massa ya. Massa dari bodi entah dari itu, yang penting ini massa. Masuknya massa, keluarnya massa menuju ke sini. ECU sini ya. Oke. Screen pertama normal, screen kedua yaitu menuju ke tailmeter ya. Screen kedua menuju ke tailmeter. Nah, ini tailmeter. Apa ini? Pokoknya tailmeter ya, kedua. Kita cek screen yang kedua. Nah, screen yang kedua ini cuma ada voltase berapa tadi? Enggak, 0,17 ya, 0,17. Yang kaki satunya tidak ada. Nah, otomatis yang sini juga ikut tidak ada. Nah ya, 0, sekian. 0, sekian. Seharusnya di sini ada 12 voltan, ya. Nah, berarti permasalahannya itu di mana? Nah, saat kontak on itu tidak bisa, berarti permasalahannya itu di screen. Kok bisa dua screen jadi tak bolehnya anu sih? Kok bisa dua screen jadi apa namanya enggak aktif? Kita cek dulu, Mas ya. Kita cek dulu. Kita cek dulu karena di sini kita cek dengan akurat ya, karena dengan alat ini ya. Kemudian coba kita ambil screennya yang kedua-duanya ini. Nah, ini mungkin dari screennya saja ya mengalami karat ini. Oke. Kita bersihkan dulu screennya. Kita bersihkan kakinya satu persatu. Karena yang ke speedometer kan nggak ada. Jadi kita cek screennya. Aslinya saya kalau nggak saya buat video ini saya cek screennya langsung. Karena yang berhubungan dengan tailmeter, speedometer itu arusnya kayak nggak nyuple ya. Nggak nyuple. Nah, jadi kita bersihkan. Untuk screen tailmeter ke speedometer dan juga screen ignition coil, full pump dan injektor itu arusnya hilang ya. Kenapa nggak memunculkan indikator mil? Karena screennya bagian ke tailmeter speedometer itu kan tidak ada, jadi ya nggak memunculkan indikator mil seperti injektor gitu ya. Kalaupun ke tailmeter itu ada sudah nyala ya, berarti ya bisa memunculkan, intinya kayak gitu. Ini kita bersihkan dulu. Ini cuma screennya saja Mas ya. Kita coba ya. Ini ntar kita bersihkan lagi karena ini buat video ya. Yang pertama screen tailmeter kita pasang, yang kedua screen coil ignition coil dan full pump injektor kita pasang juga. Pasti ini akan nyala. Ya. Sekarang kita cek. Ya, yang tadi nggak ada voltase di tailmeter, screen yang nomor 2. Sekarang kita cek. Loh, kok cuma 1 volt. Kita cek lagi di sini. Loh, 1 volt ini ya. Harus ada 12 volt ini. Kontak on.
Ini benar 12 volt yang sekring horn, yang sekring kedua. Nah, ini sudah ada 12 volt. Sekring yang menuju ke tailmeter. Tapi sebelum menuju ke speedometer, sekring ini masuk ke kunci kontak dulu ya. Dari kunci kontak di outputnya menuju ke speedometer, intinya kayak gitu. Yang nomor 3 ignition coil full pump, apakah sudah ada 12 volt? Ini sudah ada 12 volt, benar kaki satunya. Kita cek juga. Enggak ada ini. Kaki satu ada, kaki satunya di injektor enggak ada ini. Kita lepas saja. Kita ganti springnya. Di sini ada cadangannya ya. Oke. Kita pasang. Oke, kita cek kakinya. Kaki yang sebelah satu ada voltase 12 volt, yang kaki sebelah satunya ada, kemudian kepunyaan tailmeter yang menuju ke kontak ada, kaki satunya ada. Nah, berarti ini kontak on ya, berarti motor sudah bisa dijalankan. Kita cek. Loh kan nyala, ini cuma melotot saja, berarti kalau melotot ada sejarah kerusakan ya. Oke, kontak off dulu ya. Kita matikan. Tombol start kita pencet. Kontak on, nah kan sudah nyala. Oke, ini ada sejarah kerusakan, ntar kita hapus saja. Kemudian tombol start kita pencet, loh ya. Oke, sama lihat dari speedometer KM-nya sudah jalan, berarti motor sudah bisa dijalankan ya. Oke, tinggal kita hapus saja yang namanya sejarah kerusakannya. Kita matikan dulu. Kita ambil alatnya ya. Honda, tinggal hapus saja kerusakannya. Karena milnya akan melotot ini. Vario 150. Oke. Kita cek membaca kode kerusakan. Sejarahnya ada injektor, ada 7 sensor temperatur mesin, kemudian 8 sensor TPS dan 12 injektor bermasalah. Oke, kemudian kita hapus saja. Karena ini jenis OBD2, kalau ada kerusakan itu melotot ya. Kita hapus sejarah kerusakan, yakin ingin menghapus sejarah kerusakan sambil kita pikirkan di atas. Ya. Kita tekan oke. Nah, langsung hilang ya. Yang melotot milnya langsung hilang. Oke, sudah hilang. Penghapusan berhasil. Tekan oke. Nah, contohnya kayak seperti itu aja Mas. Kalau sampean ragu, kalau nggak saya buatkan video, mungkin ini sudah selesai. Nggak bongkar-bongkar nggak bongkar-bongkar SCU sama ECU ya, nggak bongkar-bongkar ECU sama ECU. Nah, berhubung di sini saya buat video buat kawan-kawan, jadi di sini sekalian saya buatkan konten agar sampean itu mengerti jalur-jalurnya ya, mulai jalur kontak dan cara pengecekannya SCU. Karena apa, yang menuju ke speedometer kan arusnya nggak ada ya, arusnya nggak ada. Di sini cuma ada arus smart key saja. Saat smart key diaktifkan, gambar kunci smart key itu nyala ya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu tentang permasalahan motor ini yang saat kontak on tidak bisa menyalakan motor. Itu diakibatkan dari sekring 10A bagian tailmeter dan juga bagian ignition coil dan juga full pump ya. Itu tidak teraliri arus karena mungkin kabel di bawahnya ini ngepong ya. Oke. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.